Aku selalu direndahkan oleh Budi karena menikah secara sederhana dengan pria lulusan SMA. Beberapa saat kemudian, kubuat ia menangis menyesal. Ternyata, Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. aku Nania, anak pertama dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Kehidupan kami jauh dari kemewahan, bahkan terkadang jauh dari rasa cukup. Ayah dan ibuku adalah petani. Setiap hari mereka bekerja keras di ladang milik kami. Menanam padi atau sayuran demi mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi hasil dari ladang itu seringkali tidak cukup, terlebih dengan kebutuhan pendidikan dua adikku yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Andini, adikku yang bertambah, adalah gadis ceria dengan rambut panjang yang selalu diikat tua. Ia sering membantu ibu di dapur setelah pulang sekolah, sedangkan Safira si bungsu masih terlalu kecil untuk mengerti kerasnya hidup. Ia lebih sering menghabiskan waktunya bermain di halaman rumah, menganyam daun kelapa menjadi mainan kecil. Aku berbeda. Aku memilih jalan yang bagi banyak orang dianggap tidak masuk akal. Kuliah. Bagi sebagian besar warga desa, perempuan sepertiku seharusnya cukup membantu orang tua di rumah, menikah muda dan melupakan mimpi-mimpi besarnya. Tapi aku punya keyakinan lain. Kelak aku akan mengubah nasib keluargaku, ucapku pada diri sendiri setiap malam sebelum tidur, sambil menatap atap bambu rumah kami yang penuh tambalan. Setiap pagi aku harus membagi hidupku di antara dua dunia. Dunia pertama adalah kampus, tempat di mana aku mencoba menyerap ilmu sebanyak mungkin dengan harapan masa depan yang lebih baik. Dunia kedua adalah restoran tempatku bekerja paruh waktu. Di sana aku menjadi seorang pelayan, berdiri selama berjam-jam untuk melayani pelanggan yang seringkali bersikap tidak ramah. "Ayo Nania, ini pesanan meja 5 cepat," teriak Bu Mirna, manajer restoranku. "Iya Bu," saatku sambil terburu-buru, membawa nampan berisi 3 gelas jus jeruk dan sepiring nasi goreng. Aku tahu pekerjaan ini sangat berat, tapi aku tak punya pilihan. Ayah dan ibu sudah terlalu lelah dengan pekerjaan ladang mereka, dan aku tidak tega meminta uang lebih untuk biaya kuliahku. Aku ingin meringankan beban mereka, meski itu berat berarti pengorbananku untuk waktu istirahatku sendiri. Malam-malamku sering dihabiskan dengan buku-buku tebal yang kubawa dari perpustakaan kampus. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerangan di kamar kecilku. Terkadang Safira datang menghampiri, duduk di sebelahku sambil membawa boneka kain yang ia buat sendiri. "Mbak Nania, kenapa kamu harus belajar malam-malam begini?" "Karena Mbak ingin kita punya hidup yang lebih baik, Safira," jawabku sambil mengusap kepalanya. "Tapi Mbak Nania sudah capek kerja seharian, gak apa-apa kalau gak belajar," katanya dengan wajah kekhawatiran. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku ingin sekali menyerah, tapi menyerah bukanlah pilihan. Aku harus kuat demi Safira, Andini, dan keluargaku. Namun, tidak semua orang mendukung perjuanganku. Tetangga-tetangga di desa seringkali melontarkan kata-kata yang menyakitkan. "Ngapain kuliah? Anak petani kayak kamu gak akan jadi apa-apa," sindir Bu Sumi, tetangga yang seringkali suka mencampuri urusan orang lain. "Kuliah itu cuma buang-buang uang, Nania. Mendingan bantu orang tua di ladang," ujar Pak Marno sambil tertawa kecil. Kata-kata mereka menusuk hatiku, tapi aku mencoba untuk tidak menunjukkan rasa sakit itu. Aku hanya tersenyum, melanjutkan langkahku. Namun di malam hari ketika aku sendirian, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mungkin mereka benar, gumamku suatu malam. Mungkin aku memang hanya membebani keluargaku. Namun bayangan wajah ayah, ibu, Andini, dan Safira kembali menguatkanku. Mereka adalah alasan aku harus terus maju. Suatu hari saat aku pulang dari restoran, aku melihat ayah sedang duduk termenung di depan rumah. Wajahnya penuh peluh dan ia terlihat lebih tua dari biasanya. "Ayah kenapa?" tanyaku sambil meletakkan tas di meja. "Lada kita gagal panen lagi, Nania." Aku terdiam. Ini bukan pertama kalinya kami menghadapi situasi seperti ini, tapi rasa sakitnya tetap sama. "Kita cari jalan lagi ya," kataku mencoba menguatkan. "Tapi bagaimana Nania? Biaya kuliahmu saja sudah berat untuk ayah dan ibu,"
Ucapnya dengan suara penuh penyesalan. Kata-kata ayah membuatku terpukul. Aku tahu mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendukung pendidikanku. Tapi aku tidak ingin menjadi beban. Biaya kuliahku biar Nania yang tanggung ya, ujarku dengan suara bergetar. Ayah menatapku dengan mata yang penuh rasa sayang, tapi juga kesedihan. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Meskipun hidup begitu sulit, aku tetap optimis. Di sela-sela waktu bekerja dan belajar, aku sering menulis diary. Suatu hari aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa seorang anak petani seperti aku bisa berhasil. Tulisku dengan penuh harap. Aku harus mendapatkannya, bisikku pada diri sendiri. Doa menjadi temanku di setiap malam yang sunyi. Aku memohon kepada Tuhan agar memberiku kekuatan untuk bertahan. Suatu malam aku duduk di dapur bersama ibu. Ia sedang menumbuk padi, sementara aku membantunya membersihkan beras. Ibu, apa ibu pernah merasa lelah? Tanyaku tiba-tiba. Ibu berhenti sejenak, lalu menatapku dengan senyuman. Lelah itu biasa Nania, tapi ibu tidak pernah menyerah karena ibu tahu ada kalian yang harus ibu perjuangkan. Ibu berhenti sejenak, lalu menatapku dengan senyuman. Kata-kata itu membuat hatiku terasa hangat. Aku memeluknya erat. Berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan mengecewakannya. Mentari pagi mulai menyelinap dari celah-celah dinding rumah kami yang terbuat dari anyaman bambu. Suara ayam berkokok bersahutan memanggil semua orang untuk memulai aktivitas. Di dapur kecil yang sempit, aroma nasi yang baru matang bercampur dengan bau sambal sederhana buatan ibu memenuhi udara. Itu menu pagi kami, seperti biasa sederhana tapi cukup mengganjal perut sebelum beraktivitas. Aku, Nania, sedang menyendok nasi ke piring Syafira, adik bungsuku yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Wajahnya polos dengan rambutnya yang selalu berantakan karena malas menyisir. Di sampingnya ada Andini, adik perempuanku yang lain, sudah memakai seragam SMP dengan jilbabnya yang sedikit miring. Syafira, cepat habiskan nasinya. Nanti telat ke sekolah lagi loh, tegurku sambil merapikan seragamnya. Iya mbak, tapi salmonnya pedas, jawab Syafira dengan cemberut. Itu cuma sedikit Vi, kalau nggak habis nanti nggak kuat belajar, sahut Andini, mencoba mengomel seperti ibu. Kami bertiga tertawa kecil, aku menikmati saat-saat ini. Di tengah kesederhanaan hidup, melihat tawa adik-adikku adalah kebahagiaan tersendiri. Namun pagi itu kebahagiaan kecil kami tidak pernah berlangsung lama. Ketukan pintu yang keras tiba-tiba memecah suasana. Aku mengenal suara itu dengan sangat baik. Aku menghela nafas panjang sebelum melanjutkan sarapan. Berharap ibu saja yang membuka pintu. Assalamualaikum. Suara lantang masuk lebih dulu sebelum tubuhnya. Waalaikumsalam Bude. Jawab ibu sambil buru-buru mengelap tangannya dengan kain sebelum membuka pintu. Masuklah Bude Lilis, kakak perempuan ibu yang terkenal dengan kecerewatannya. Ia memakai kain batik dan kebaya sederhana, tapi langkahnya penuh percaya diri, seolah membawa wibawa lebih dari yang ia miliki. Begitu masuk, matanya langsung menyapu ruangan, mencari sesuatu untuk dikritik. Dan tentu saja tidak butuh waktu lama sebelum mulutnya mulai bergerak. Oh, jadi ini sarapan kalian? Tanyanya sambil menunjuk ke piring kami dengan alis terangkat. Nasi putih, sambal, dan sayur bayam. Aduh dek, ini gizinya di mana? Anak-anak harus makan makanan yang bergizi. Jangan sampai mereka sakit, nanti tambah repot. Katanya sambil meletakkan tasnya di kursi tua yang sudah reot. Aku diam saja menunduk menatap piringku. Syafira menggigit bibirnya, sementara Andini mulai membereskan sendoknya, mungkin merasa tidak nyaman. Iya Bude, kami seadanya aja, alhamdulillah masih bisa makan, jawab ibu dengan senyum tipis, mencoba menenangkan suasana. Namun tentu saja, Bude Lilis tidak mudah puas. Seadanya. Tapi kalau begini terus, kapan mau berubah, apalagi si Nania ini? Matanya kini beralih padaku. Aku langsung merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Sudah kuliah sambil kerja, tapi masih begini. Bukannya membantu orang tua malah jadi beban. Nania, kamu itu mending kerja saja.
penuh waktu daripada buang-buang uang kuliah. Kuliah itu gak menjamin sukses tahu. Kata-katanya menusuk seperti belati. Aku mencoba menahan emosi. Safira dan Andini memandangku dengan wajah bingung. Seolah menunggu aku membalas, tapi aku hanya tersenyum kecil, tidak ingin memperkeruh keadaan. Bude, Nania sudah berusaha kok, saut ayah dengan nada datar, menghentikan kunyahannya. Dia kuliah sambil kerja, uangnya juga buat bantu keluarga. Ya tapi tetap aja, kalau perempuan itu lebih baik kerja saja. Apa gunanya kuliah tinggi-tinggi kalau nanti cuma masak di dapur? Mending bantu adik-adiknya sekolah. Jangan mimpi terlalu tinggi Nania, ujarnya sambil melipat tangannya di dada. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, rasanya dadaku sesak. Ingin membalas ucapannya dengan kata-kata yang sama tajamnya. Tapi aku tahu ini bukan saatnya. Bude Lilis memang tipe orang yang tidak pernah mau kalah. Bude, kami semua berjuang dengan cara masing-masing, jawab ibu dengan tenang. Kalau Nania punya impian, biarkan dia mengejarnya. Kita doakan saja yang terbaik. Iya, terserah saja. Tapi jangan bilang Bude gak kasih peringatan nanti ya. Jawabnya dengan nada puas. Seolah-olah ia sudah menang. Aku berdiri lebih cepat dari biasanya. Bu, ya, kami pamit dulu. Ucapku berusaha mengakhiri percakapan yang semakin menyesakkan dada. Iya, hati-hati ya nak. Sambil tersenyum lembut, ibu menjawab. Meski raut wajahnya masih menyimpan rasa tidak nyaman. Kami bertiga berjalan cepat meninggalkan rumah. Suara Bude yang masih berbicara samar-samar terdengar di belakang kami. Tapi aku tidak peduli lagi. Kenapa sih Bude selalu seperti itu? Gumam Andini akhirnya berani mengutarakan kekesalannya. Emangnya Bude gak suka kita ya mbak? Tanya Safira polos, memandangku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku menghela nafas panjang, berusaha menenangkan mereka sekaligus diriku sendiri. Udah Lilis itu orangnya emang begitu, Vi. Dia gak benci kita kok, cuma kadang caranya ngomong bikin sakit hati. Tapi gak apa-apa, kita gak perlu balas. Jawabku sambil merangkul bahu Safira. Tapi mbak, tadi kata-katanya kasar banget, gak usah kuliah katanya. Timpal Andini. Aku tersenyum kecil meski hatiku masih terasa panas. Itu cuma pendapat Bude. Mbak Nania percaya kalau kita punya impian, kita harus belajar. Kita harus kejar, biar saja orang lain bicara apa. Suatu hari mereka akan lihat sendiri hasilnya. Jawabku dengan suara yang sedikit bergetar menahan emosiku. Langkah kami terus berlanjut menyusuri jalan berdebu yang membelah sawah-sawah hijau. Di sepanjang jalan aku memikirkan kata-kata Bude Lilis. Bukan pertama kali aku mendengar orang meremehkan mimpiku untuk kuliah. Di desa ini anak perempuan jarang yang kuliah, apalagi sambil kerja. Sebagian besar teman sebayaku sudah menikah atau bekerja di kota sebagai buruh. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa anak petani seperti aku juga bisa meraih mimpi. Sesampainya di kampus, aku langsung menuju ruang kelas dengan tas berisi buku-buku pinjaman. Pagi ini ada ujian dan aku bertekad untuk memberikan yang terbaik. Meski hatiku masih sedikit terluka oleh kata-kata Bude. Saat dosen membagikan kertas ujian, aku menatap soal-soal itu dengan penuh keyakinan. Dalam hati aku berbisik, ini adalah jalanku. Aku akan melangkah apapun yang mereka katakan. Ketika ujian selesai, aku langsung bergegas ke tempat kerja di restoran kecil di sudut kota. Di sana aku kembali menghadapi tantangan baru, melayani pelanggan dengan senyum meski tubuhku mulai lelah. Di sela-sela kesibukan itu, aku selalu teringat pada adik-adikku di rumah. Mereka adalah alasan aku terus berjuang. Alasan aku tidak pernah menyerah meski banyak yang meremehkanku. Malam itu, saat pulang dengan langkah lelah dan gaji yang baru saja aku terima, aku memandang langit penuh bintang dan berbisik pada diri sendiri. Satu hari nanti, aku akan buktikan bahwa semua ini tidak sia-sia. Aku akan membuat ibu ayah dan adik-adikku bangga. Hari itu penuh ujian, tapi aku tahu ujian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju mimpi yang lebih besar. Perpustakaan kampus selalu menjadi tempat pelarianku. Di sini aku bisa melupakan sejenak kesibukan kerja di restoran, omelan Bude Lilis, dan tatapan tetangga yang selalu meremehkan. Deretan rak buku yang menjulang tinggi dan aroma kertas yang khas memberiku rasa damai yang tidak bisa kutemukan di tempat lain.
Di salah satu sudut ruangan, aku duduk dengan tumpukan buku teori pemasaran di hadapanku. Mencoba fokus pada tugas skripsi yang harus kuselesaikan. Dari balik jendela besar di depanku, aku melihat sinar matahari siang menembus dedaunan pohon, membentuk bayangan bergerak pelan di lantai marmer perpustakaan. Suasana begitu tenang, jemariku sibuk mencatat poin-poin penting dari buku yang kubaca, berharap semuanya bisa selesai tepat waktu. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Nania, ya ampun, ini dia rajin banget kayak biasa. Suara Wanda yang nyaring memecah konsentrasiku. Aku menoleh dan melihat Wanda serta Erika berjalan mendekat dengan senyum lebar di wajah mereka. Beberapa mahasiswa di meja sebelah melirik dengan tatapan tak suka, tapi Wanda tampaknya tak peduli. Ia langsung menarik kursi dan duduk di sebelahku, sementara Erika duduk di kursi lainnya. Pelan Wan, bisik Erika sambil tersenyum malu. Kamu tahu ini perpustakaan kan? Iya maaf, tapi aku gak bisa nahan diri. Lihat, Nania kayak selalu sibuk dengan dunia akademisnya. Aku jadi penasaran, kapan terakhir kamu keluar dan bersenang-senang? Canda Wanda sambil menatap tumpukan buku di depanku. Aku tertawa kecil, mungkin terakhir kali waktu kita pergi makan bakso bulan lalu. Itu pun kalian yang memaksa aku ikut. Dan itu sudah terlalu lama. Wanda menengus sambil menyilangkan tangan. Kita harus keluar lagi suatu waktu. Kamu ini terlalu serius nak. Hidup bukan cuma tentang kerja, kuliah dan tugas. Ada hal-hal menyenangkan juga tahu. Langkah kami terus berlanjut menyusuri jalan berdebu yang membelah sawah-sawah hijau. Di sepanjang jalan aku memikirkan kata-kata Budi Lilis. Bukan pertama kali aku mendengar orang meremehkan mimpiku untuk kuliah. Di desa ini, anak perempuan jarang yang kuliah, apalagi sambil bekerja. Sebagian besar teman sebayaku sudah menikah atau bekerja di kota sebagai buruh. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa anak petani seperti aku juga bisa meraih mimpi. Sesampainya di kampus, aku langsung menuju ruang kelas dengan tas berisi buku-buku pinjaman. Aku bertemu dengan Erika. Ia tertawa kecil. Kadang aku mikir, kok kamu bisa tahan ya dengan semua ini? Kerja paruh waktu di restoran, bantu keluarga, dan tetap dapat nilai bagus di kampus. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Aku tersenyum. Meski di dalam hati aku tahu perjuanganku jauh dari kata mudah. Ya, aku gak punya pilihan lain kan? Aku harus bertahan. Kalau aku menyerah sekarang, semua yang sudah aku lakukan bakal sia-sia. Percakapan kami perlahan berubah menjadi lebih santai. Wanda mulai menceritakan tentang cita-citanya, membuka butik sendiri. Sementara Erika berbicara dengan antusias tentang rencananya membuka usaha kafe kecil setelah lulus. Aku mendengarnya dengan senyum di wajahku, merasa terhibur oleh semangat mereka. Namun tiba-tiba Wanda berkata sesuatu yang membuatku nyaris tersedak. Kalian pernah mikir gak sih kalau nanti kita nikah punya anak, terus anak-anak kita seumuran kita masih bisa kumpul bareng di taman gak ya? Bawa anak masing-masing, lucu banget kan? Aku terdiam sejenak lalu tertawa kecil. Hah? Nikah? Anak? Wanda, kamu serius? Ya ampun nak, bayangin aja. Wanda menyikut lenganku. Kita bertiga duduk di taman, ngobrol-ngobrol sambil anak-anak kita pada main bareng. Seru banget kan? Erika ikut tertawa. Iya, aku setuju. Tapi ngomong-ngomong, Nania kamu sendiri gimana? Kamu serius sama Robi kan? Pertanyaan itu membuatku tertegun. Robi kekasihku adalah seseorang yang selalu ada di saat-saat sulitku. Kami bertemu di restoran tempat kami bekerja. Meski aku bekerja di bagian kasir dan pembukuan, sementara Robi di dapur sebagai asisten koki, kami sering berbagi cerita di sela-sela waktu istirahat. Serius sih, tapi aku belum mau buru-buru menikah. Aku bilang ke Robi, aku mau fokus kuliah dulu. Kalau sudah wisuda, baru kita pikirin soal itu. Wanda mengangguk sambil tersenyum. Itu keputusan yang bagus nak, aku juga mikir. Kalau nikah terlalu cepat, nanti malah susah bagi waktu. Kamu kan punya banyak tanggung jawab, baik di rumah maupun di kampus. Tapi Robi gak keberatan, kamu tunda soal pernikahan? Tanya Erika. Aku menghela nafas, mengingat percakapan terakhirku dengan Robi.
Meski ia mendukung keputusanku, aku tahu di dalam hatinya ada sedikit rasa kecewa. Ya, dia bilang dia akan sabar menunggu, tapi aku tahu dia berharap gak terlalu lama. Kalau dia bisa nunggu berarti dia serius sama kamu, kata Wanda sambil tersenyum. Pokoknya tetap semangat nak, kamu pasti bisa mewujudkan semuanya. Percakapan kami berlanjut ke hal-hal ringan. Wanda mulai bercerita tentang tetangganya yang suka melakukan hal-hal aneh, seperti menyapu halaman di tengah hujan. Sementara Erika mengisahkan pengalaman lucunya saat mencoba masak ayam goreng yang ternyata terlalu asin. Aku tertawa sampai air mataku keluar. Melupakan sejenak semua beban hidup yang biasanya menekan pundakku. Teman-temanku selalu tahu bagaimana caranya membuatku merasa lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang membuatku percaya bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jangan ketawa terlalu keras di perpustakaan, nanti kita diusir, kataku sambil menyeka air mata. Iya, jawab Wanda sambil menahan tawanya. Tapi ini terakhir nak, aku cuma mau kamu janji satu hal. Nanti kalau kita semua sudah sukses, kita tetap jaga persahabatan ini ya. Aku menatap mereka dengan haru, lalu mengangguk. Janji, kita nggak akan lupa satu sama lain, apapun yang terjadi. Jam 3 sore seperti biasanya, aku bergegas menuju tempat kerja setelah kuliah. Tempat kerjaku sebuah restoran kecil yang tidak jauh dari kampus, sudah mulai ramai dengan aktivitas. Suara langkah kaki, piring yang berdenting, dan percakapan pelanggan memenuhi udara di sekitar. Aku masuk dalam restoran, melewati pintu belakang yang sudah sering kulalui. Semua sudah berkumpul, siap dengan tugas masing-masing. Segera aku menuju ke toilet untuk mengganti seragam. Seragam restoran yang berwarna hitam itu terasa sedikit sempit di tubuhku, yang semakin kurus karena kurang tidur dan makan. Namun, aku tak pernah mengeluh. Setelah selesai mengganti pakaian, aku kembali ke area dapur untuk memulai pekerjaan. Jam 6:30 kami bergantian untuk istirahat dan makan malam. Sambil makan, aku bisa sedikit bersantai sebelum kembali bekerja. Kami biasanya istirahat bergantian agar restoran tetap berjalan dengan lancar. Aku mengambil nasi dan beberapa lauk yang sederhana di meja makan belakang. Lalu duduk di pojok dapur yang agak sepi. Sambil menikmati makananku, mataku menatap meja kerjaku yang masih penuh dengan tugas kuliah yang menunggu untuk diselesaikan. Tiba-tiba suara langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. Itu Robi, pacarku. Wajahnya terlihat lelah. Keringat menetes di dahinya setelah berjam-jam berada di dapur, memasak pesanan-pesanan pelanggan yang datang silih berganti. Pesanan sudah selesai semua, gak ada lagi yang datang. Paling nanti kalau ada baru kita mulai lagi, ujar Robi sambil tersenyum padaku. Aku mengangguk, lalu memindahkan pandanganku ke makanan di depanku. Robi duduk di sampingku menatapku dengan mata yang lembut, penuh perhatian. Aku tersenyum sedikit, meskipun dalam hati aku tahu dia pasti merasakan kelelahan yang sama. Kami duduk sebentar dalam keheningan yang nyaman. Hanya suara piring dan gelas yang beradu di dapur. Robi akhirnya membuka percakapan. Gimana kuliah hari ini? Ada yang menarik? Aku menceritakan sedikit tentang kuliahku. Bagaimana dosen memberi tugas tambahan yang cukup membuatku stres. Hari ini lumayan sih, tapi banyak tugas lagi. Aku rasa aku akan banyak begadang lagi, kataku sambil mengusap wajahku, merasakan lelah yang datang bersamaan dengan cerita-cerita panjang tentang kesulitan kuliah. Robi tertawa pelan. Kamu emang kuat banget ya, selalu saja bisa ngalamin semuanya dan tetap bertahan. Kadang aku pikir kamu lebih kuat dari aku kira. Aku tersenyum kecil, merasa hangat di hati mendengar pujian darinya. Ya, aku juga gak tahu gimana caranya. Mungkin karena gak ada pilihan lain. Suasana di sekitar kami tenang, meskipun dapur terus sibuk dengan aktivitas lainnya. Robi kembali mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, tadi aku sempat mikir lagi soal pernikahan, nak. Kamu masih belum kepikiran buat itu? Aku menghela nafas, mencoba menyusun kata-kata. Pertanyaan ini memang selalu datang dari Robi, dan selalu aku jawab dengan alasan yang sama. Aku gak tahu, Rob. Aku masih fokus sama kuliah, dan aku gak mau terburu-buru soal pernikahan.
Aku ingin selesai kuliah dulu, baru kita pikirin. Aku gak mau kamu kecewa. Robby terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. Aku bisa melihat ada rasa kecewa yang samar di matanya, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Aku gak kecewa, nak. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Tapi aku juga berharap kita bisa ada waktu buat ngomongin ini lebih serius. Jangan sampai kita cuma berjalan tanpa arah. Karena aku tahu kita berdua gak muda lagi kan. Aku menunduk. Perasaan campur aduk, aku tahu dia benar. Kami memang tidak muda lagi. Aku tak ingin mengecewakan Robby. Tetapi perasaanku terhadap pernikahan masih belum jelas. Aku belum siap. Aku tahu Rob, aku janji kita akan berbicara. Tapi mungkin nanti setelah aku wisuda, itu masih jauh kan? Jawabku, berusaha memberi alasan yang bisa diterima. Meski dalam hati, aku sendiri merasa takut menghadapi keputusan besar itu. Robby hanya mengangguk, lalu tersenyum lemah. Oke, kita bicarakan nanti, Nah. Tapi kalau kamu butuh waktu, aku akan sabar, aku janji. Aku menghela nafas lega, merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Robby. Kami kembali melanjutkan istirahat kami. Sesekali saling bertukar cerita ringan. Tapi aku tahu saat Robby kembali bekerja di dapur, dan aku kembali ke kasir, percakapan itu akan terus terngiang dalam pikiranku. Jam istirahatku pun habis, dan aku tahu saatnya untuk kembali bekerja. Aku merasa sedikit cemas, meski itu bukan karena pekerjaan yang menunggu, tetapi tentang perasaan yang belum selesai kuuraikan dengan Robby. Baiklah, istirahatnya sudah selesai. Aku harus kembali ke kasir, kataku sambil bangkit dari tempat duduk. Robby mengangguk dan memberikan senyum tipis. Aku akan terus menunggu, Nak. Kalau kamu siap, kita bisa bicarakan semuanya, katanya, lalu kembali ke dapur, meninggalkanku dengan rasa yang sulit dijelaskan. Aku kembali ke kasir, melanjutkan pekerjaan. Namun di dalam hati, aku tahu bahwa keputusan besar itu tak bisa dihindari selamanya. Namun aku juga berharap aku bisa memberi Robby jawaban yang lebih pasti suatu saat nanti. Setelah aku siap dan setelah perjalanan hidup ini memberi sedikit ruang untuk pemikiran tentang masa depan kami. Jam 10 malam, kami selesai bekerja. Seperti biasa, Robby mengantarku pulang setelah shift kami selesai. Dengan lelah dan langkah yang sedikit terhuyung-huyung karena jam kerja yang panjang, aku merasa sedikit lega karena akhirnya hari itu akan segera berakhir. Kami berdua berjalan menuju motor. Kendaraan yang sudah lama menjadi saksi bisu perjalanan kami. Di sepanjang perjalanan, angin malam yang sejuk seakan menyapu semua rasa penat. Lampu jalan yang redup menyinari jalanan yang gelap. Dan suara motor kami terdengar mengalun lembut, seakan menenangkan pikiran yang sempat terganggu sepanjang hari. Namun meski tubuh terasa lelah, hatiku masih dipenuhi oleh banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pikiranku berputar-putar tentang apa yang Robby katakan sebelumnya. Tentang pernikahan dan tentang masa depan. Nah, kamu tahu kan kalau pernikahan itu bukan soal waktu. Bukan soal seberapa banyak kita punya sekarang. Yang penting itu komitmen. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan kita pasti akan diberikan jalan, kata Robby sambil menatap jalan dengan fokus. Suaranya terdengar dalam, seolah ada makna dalam setiap kata yang dia ucapkan. Aku mengangguk, berusaha mencerna apa yang Robby katakan. Aku tahu dia benar, namun aku masih merasa ragu. Menikah berarti mengambil keputusan besar dan aku tidak bisa melakukannya tanpa berpikir panjang. Aku mengerti bahwa hidup bersama bukan sekedar menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua kehidupan, dua impian, dan dua masa depan yang mungkin akan berjalan sangat berbeda. Aku merasa takut akan perubahan itu. Aku tahu, Rob, aku juga mencintaimu, tapi aku juga harus mempertimbangkan keluarga. Aku gak bisa buru-buru. Aku masih ingin membantu orang tua, mengurus adik-adikku. Mereka sangat bergantung padaku. Jawabku pelan, lebih banyak pada diriku sendiri daripada pada Robby. Robby diam sejenak. Mungkin dia memikirkan apa yang aku katakan. Aku bisa merasakan getaran halus dari motor, menandakan bahwa Robby sedang berpikir dalam. Nah, aku mengerti kamu punya tanggung jawab besar di rumah. Tapi ingat, kamu juga punya hak untuk bahagia. Dan kita ini berdua, kita bisa bantu satu sama lain.
jawab Robi dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Aku terdiam. Aku tahu apa yang Robi katakan benar. Kami sudah berjalan bersama cukup lama dan aku mencintainya. Namun di sisi lain, aku merasa ada beban yang tak bisa aku lepaskan begitu saja. Aku ingin membahagiakan orang tuaku. Aku ingin memastikan bahwa mereka tidak perlu lagi bekerja keras. Namun, aku juga ingin hidup bahagia dengan Robi. Aku ingin masa depan yang lebih baik, tetapi masa depan itu terasa semakin jauh. Kami tiba di sebuah rumah. Motor Robi terhenti di depan pagar. Dan aku merasa sedikit lega karena perjalanan panjang hari ini akhirnya sampai di rumah. Ketika aku turun dari motor, ayahku sedang duduk di kursi depan rumah, seperti biasa. Saat melihatku turun dari motor, dia langsung berdiri dan membuka pintu. "Ada apa, nak?" Ayahku bertanya dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Aku bisa melihat betapa lelahnya ayah. Mungkin setelah seharian bekerja di sawah. Tapi seperti biasa, dia selalu berusaha menunjukkan wajah yang tenang. Meskipun sebenarnya dia kelelahan. "Robi sudah pulang, Pak," jawabku sambil tersenyum kecil. Robi segera menyapa ayahku dengan ramah, meskipun aku bisa melihat ada sedikit keraguan di wajahnya. Robi dan ayah memang sudah saling mengenal dan ayah tahu siapa Robi. Seorang pemuda yang bekerja keras dan sangat menghargai keluarga. "Malam, Pak, apa kabar?" Robi menyapa dengan senyum hangat. Ayahku membalas dengan senyuman kecil. Meskipun ada kelelahan yang terlihat di wajahnya. "Baik, Rob. Bagaimana kerjanya? Ada yang baru?" tanya ayah, seolah ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di restoran tempat kami bekerja. "Alhamdulillah, Pak, semuanya lancar. Cuma sedikit ramai tadi," jawab Robi, berusaha tetap sopan dan santai. Aku tahu dia tidak ingin mengganggu ayah dengan banyak cerita, mengingat ayah lebih suka berbicara singkat dan padat. Ayah kemudian menawarkan Robi agar mampir sebentar ke dalam rumah, mengingat sudah lama kami tidak ngobrol, tapi Robi menolak dengan sopan. "Makasih, Pak, tapi sudah malam, lain kali saja. Saya sudah harus pulang," jawab Robi sambil tersenyum dan mengangguk. Aku hanya mengangguk, sedikit canggung. Sejak kecil, ayah memang selalu terbiasa untuk menyambut tamu dengan ramah. Meskipun kini ada sedikit jarak antara Robi dan ayah, mungkin karena ayah masih khawatir dengan masa depan kami berdua. "Iya, hati-hati ya, Rob," kata ayah sebelum Robi akhirnya berpamitan dan kembali ke motornya. Setelah Robi pergi, aku dan ayah masuk ke dalam rumah. Suasana dalam rumah terasa lebih tenang, namun aku bisa merasakan bahwa ayah ingin berbicara sesuatu kepada aku. Seperti biasa, dia selalu menunggu aku membuka percakapan. Meskipun aku bisa merasakan ada kecemasan yang tersembunyi di matanya. Aku duduk di samping ayah mencoba untuk merasakan ketenangan yang ada. Ayah memandangku dengan penuh perhatian. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya masih penuh dengan kasih sayang. "Ayah, kenapa?" tanyaku, berusaha membuka percakapan. Aku tahu ayah pasti ingin bicara tentang sesuatu, dan aku ingin mendengarnya. Ayah menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan penuh arti. "Nak, aku tahu kamu sudah besar. Kamu punya pilihan untuk hidupmu sendiri. Tapi jangan sampai kamu terburu-buru. Robi itu orang yang baik, dan aku percaya dia akan bisa menjaga kamu. Tapi pernikahan itu bukan hanya soal cinta, nak. Itu soal kesiapan, soal tanggung jawab." Aku terdiam. Aku tahu ayah ingin aku berpikir matang. Tetapi hati kecilku masih terasa ragu. Aku tahu ayah, tapi aku juga bingung. Aku ingin membantu orang tua. Aku ingin membuat mereka bangga. Aku gak ingin mengecewakan mereka. Ayah mengangguk perlahan, matanya penuh dengan pemahaman. "Kamu tidak perlu mengecewakan kami, Nah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi jangan lupa, kamu juga punya hak untuk bahagia. Kalau pernikahan itu jalan yang kamu pilih, pastikan itu adalah pilihan yang kamu buat dengan hati. Jangan karena desakan apapun, apalagi karena merasa terbebani." Aku terdiam. Kata-kata ayah begitu mendalam dan aku merasa sedikit lega setelah berbicara dengannya. Meskipun aku masih merasa bingung tentang pernikahan dan masa depan, aku tahu bahwa aku harus lebih mendengarkan hati kecilku. "Ayah, makasih. Aku akan berpikir lebih matang," jawabku pelan, merasa lebih tenang.
Ayah tersenyum lalu meletakkan tangannya di bahuku. Kamu tahu nak, apapun yang kamu pilih nanti, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Jangan ragu untuk memilih jalannya. Hidup ini cuma sekali, pilih dengan hati. Dan jangan biarkan orang lain menentukan untukmu. Aku mengangguk, merasa lebih tenang setelah berbicara dengan ayah. Kami duduk bersama beberapa saat, menikmati kesunyian malam yang terasa damai. Meski hatiku masih dipenuhi kebingungan, aku tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, aku akan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan bahwa waktu akan memberikan jawabannya. Minggu pagi adalah waktu yang biasanya aku nantikan. Bukan hanya karena libur kuliah, tetapi juga karena suasana rumah yang terasa lebih santai. Tidak ada suara alarm yang membangunkan dengan nada memaksa. Dan aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Hari itu aku bangun lebih awal dari biasanya untuk membantu ibu di dapur. Andini dan Safira, kedua adikku, sedang duduk di depan televisi sambil tertawa terbahak-bahak menonton kartun favorit mereka. Andini sesekali melempar komentar yang membuat Safira tertawa semakin keras. Aku tersenyum mendengar mereka. Meskipun kepalaku sudah penuh dengan rencana untuk hari itu, membantu ibu, berbincang dengan ayah, dan mungkin menyempatkan diri menata ulang bahan materi kuliahku. Di meja makan, ayah duduk santai dengan secangkir kopi hitam panas di tangan dan sepiring singkong rebus di hadapannya. Ia terlihat menikmati momen tenangnya, mengamati aktivitas kami sambil sesekali menghirup kopinya. Aku membawa piring berisi nasi goreng sederhana untuk sarapan bersama. Dan setelah selesai, aku duduk bersama ayah di sebelahnya, membuka pembicaraan yang sudah lama ingin ku sampaikan. "Yah, aku sudah kumpulin uang dari kerja paruh waktu di restoran," kataku sambil menatap ayah. "Aku kepikiran buat beli motor bekas, gak perlu yang bagus, yang penting bisa jalan. Biar ayah sama ibu gak usah naik sepeda atau kendaraan umum lagi kalau pergi jauh." Ayah menghentikan kunyahannya, menatapku dengan alis yang sedikit terangkat. "Motor?" tanyanya singkat, memastikan aku serius. Aku mengangguk. "Iya ya." Aku lihat ayah kalau pergi jauh pasti capek naik sepeda, apalagi kalau jalannya menanjak. Kalau ada motor kan lebih mudah buat ayah sama ibu. Ibu yang sedang mengiris bawang di sampingku ikut terdiam. Ia menatapku dengan pandangan penuh rasa sayang, lalu memandang ayah seolah meminta pendapatnya. "Tapi Nia," katanya dengan lembut, "tabunganmu itu kan lebih baik disimpan untuk pernikahanmu. Kalau kamu sama Robi sudah siap, pasti butuh banyak biaya." Aku tersenyum kecil menatap wajah ibu yang mulai berkerut karena terlalu sering mengkhawatirkan hal-hal kecil untuk anak-anaknya. "Bu, aku sama Robi udah sepakat kalau nanti pernikahan kami sederhana saja. Kami gak butuh pesta besar. Yang penting cukup untuk sesuai kebutuhan kita. Aku cuma ingin ayah sama ibu lebih nyaman dulu." Ayah menatapku dengan mata yang terlihat berkaca-kaca. Ia tersenyum bangga, meletakkan cangkir kopinya perlahan di meja. "Kamu anak yang luar biasa nih ya," katanya dengan suara bergetar. "Kalau itu memang maumu, ayah akan cari motor bekas yang sesuai. Terima kasih sudah memikirkan kami, nak." Kami kemudian mulai berdiskusi tentang motor, seperti apa yang cocok untuk keluarga kami. Ibu menyarankan motor matic supaya lebih praktis dan mudah digunakan, baik olehku maupun ayah. Biar bisa bawa barang juga kalau ibu ke pasar. Aku mengangguk setuju, dan ayah mengatakan bahwa ia akan bertanya pada teman-temannya apakah ada motor bekas yang bisa dijual murah. Saat kami sedang asik membicarakan rencana itu, suara khas tukang sayur mulai terdengar dari depan rumah. "Sayur, sayur," teriaknya dengan nada yang sudah sangat akrab di telinga. Ibu langsung meminta aku keluar untuk membeli lengkuas, bumbu dapur, dan beberapa sayuran sebagai pelengkap masakan. Aku segera mengambil uang dari dompet kecilku dan melangkah keluar. Di depan rumah, ibu-ibu tetangga sudah berkumpul, sibuk memilih sayuran dan bahan lain sambil mengobrol. Aku menyapa mereka dengan sopan. Salah satu dari mereka, Bu Reni, tersenyum padaku dan bertanya, "Nia kok di rumah, libur kuliahnya?" "Iya Bu, ini hari Minggu jadi libur," jawabku sambil tersenyum. Obrolan berjalan ringan hingga tiba-tiba aku melihat sosok yang membuatku mendesah dalam hati. Bude Lilis datang dengan langkah cepat, membawa tas belanja yang terlihat kosong. Aku tahu pasti ada yang akan dibahas olehnya, dan aku sudah bisa menebak arahnya. "Nia, kamu di sini juga?" tanyanya dengan nada tinggi yang khas.
Kapan kamu mau skripsi? Kapan mau wisuda? Jangan kelamaan kuliah loh. Lihat tuh anak-anak lain. Kayak anak Bude, sekarang sudah kerja di kota. Sudah kirim uang buat orang tua setiap bulan. Kamu ini harusnya aja cuma jadi beban keluarga. Rasanya seperti ada palu besar yang menghantam dadaku. Aku berusaha tetap tenang. Meskipun rasanya semua ibu-ibu yang ada di sana sedang menatapku. Beberapa dari mereka mulai memberikan komentar. Mulai membanding-bandingkan diriku dengan anaknya Bude yang katanya berbakti dan selalu memberi uang pada orang tuanya. Aku mencoba tersenyum kecil, menahan semua emosi yang mulai berkumpul di dada. Namun, semuanya menjadi lebih buruk ketika Bude datang ke tempat itu untuk membeli garam yang lupa dibeli. Melihat ibu, Bude Lilis langsung mendekat dan mulai pembicaraan yang baru. Bu Siti, saya sering lihat loh, Nia ini diantar pulang-pulang sama laki-laki. Siapa itu? Jangan sampai nanti ada apa-apa. Zaman sekarang pergaulannya bebas, kita harus hati-hati. Ibu menatap Bude dengan tenang meskipun aku tahu ada sedikit rasa kesal di matanya. Itu Robi, Bude. Dia kerja satu tempat dengan Nia. Anaknya baik, sopan. Gak ada masalah. Jawab ibu dengan suara yang tetap ramah. Namun Bude Lilis tetap ngeyel. Suaranya semakin keras, seolah ingin memastikan semua orang mendengarnya. Ya, tapi tetap saja. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di luar sana. Kalau sudah terlanjur siapa yang mau tanggung jawab? Jangan sampai nyesel di belakang. Ibu-ibu lain mulai bergumam, menambahkan komentar bahwa aku harus hati-hati dan tidak boleh terlalu bebas. Aku merasa seperti ditelanjangi di depan umum, di pojokan tanpa alasan yang jelas. Dengan nada tegang, namun tegas, aku akhirnya angkat bicara. Bude, saya tahu batasan. Saya masih kuliah kerja dan langsung pulang ke rumah. Gak ada waktu buat macam-macam. Dan saya tahu apa yang saya lakukan. Robi itu orang baik dan kami gak melakukan hal yang tidak-tidak. Saya masih takut dosa, Bude. Namun Bude Lilis tetap bersikeras. Ia kembali membanding-bandingkan diriku dengan anaknya yang ia banggakan. Aku tahu percuma berdebat lebih lama, dan ibu akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan belanja dan mengajakku kembali masuk rumah. Di dapur, ibu terlihat murung. Ia mengelus pundakku, mencoba menenangkan. Meskipun aku tahu ia juga merasa kesal. Nia, jangan terlalu dipikirin omongan Budi. Dia memang seperti itu. Suka menghakimi. Kamu gak perlu terlalu khawatir, katanya lembut. Aku mengangguk, namun air mataku kembali menetes. Tak lama, ayah keluar dari kamar mandi dengan wajah santai. Ada apa ini? Tanyanya sambil melihat kami. Ibu menjelaskan semuanya, dan ayah hanya tersenyum kecil. Sudah biasa, itu memang sifatnya. Jangan dibawa hati, fokus saja sama tujuanmu, Nia. Suatu hari nanti, mereka akan melihat hasil kerja kerasmu. Bukti itu lebih kuat dari 1000 kata. Katanya sambil menepuk pundakku. Kata-kata ayah seperti pelukan hangat yang menenangkan. Aku tersenyum kecil, mengangguk dengan penuh tekad. Aku tahu perjuangan ini masih panjang, tetapi aku tidak akan menyerah. Karena di balik semua cemoohan ada keyakinan bahwa suatu hari nanti aku bisa membuktikan segalanya dengan hasil yang nyata. Pagi itu terasa berbeda. Ada getaran kecil di dalam diriku yang menandakan bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari yang tak terlupakan. Langit biru di luar jendela kamar memberi semangat, meskipun aku tahu tak ada hal yang lebih besar dari perasaan yang sedang kualami saat ini. Skripsiku akhirnya selesai dan diterima oleh dosen pembimbing. Aku tak menyangka bisa berada di titik ini. Semua jerih payah yang kulakukan selama berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil. Kampus tempat ku belajar selama ini, tempat di mana aku menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan penuh perjuangan, kini meninggalkan kenangan yang manis. Selama ini aku selalu merasa bahwa tujuan utamaku hanya untuk menyelesaikan pendidikan. Namun saat hari itu tiba ketika aku menerima berita bahwa skripsiku diterima, aku merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Telepon genggamku berdering. Sebuah pesan masuk dari teman-teman sekelasku. Mereka semua memberi ucapan selamat. Aku bisa merasakan kegembiraan mereka. Seolah-olah mereka juga merasakan kebahagiaan yang kualami. Aku tersenyum membaca satu persatu pesan itu. Aku yang mengucapkan selamat dengan kata-kata singkat. Ada pula yang mengingatkan betapa lama kita berjuang bersama di bangku kuliah ini. Selamat ya, akhirnya selesai juga.
Waktu yang panjang ya, jangan lupa traktir kita nanti. Pesan dari Rina, teman sekelasku yang selalu ceria. Aku membalas pesan mereka satu persatu. Namun, ada satu yang lebih spesial, yaitu pesan dari orang tuaku. Aku belum memberitahukan mereka tentang hasil skripsiku, dan aku merasa ini adalah waktu yang tepat. Segera aku menghubungi ibu dan ayah. "Ibu, ayah, aku punya kabar bahagia," kataku dengan suara bergetar penuh harapan. Di sisi telepon terdengar suara ibu yang agak terkejut. "Apa itu, Nak?" "Aku diterima, skripsiku diterima, dan wisudaku sudah dijadwalkan." Aku hampir melompat mendengar tanggapan ibu. "Alhamdulillah, Nak. Kami sangat bangga. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk masa depanmu," jawab ibu dengan suara penuh haru. Kemudian ayah mendengar percakapan itu ikut bicara. "Kamu sudah berhasil melewati rintangan besar. Kami sangat bahagia, Nak. Dan aku sudah menemukan motor yang cocok buat kita. Mungkin ini saatnya kita merayakan ini bersama. Kita akan merencanakan sesuatu yang spesial untuk wisuda nanti." Aku merasa terharu mendengar dukungan mereka. Ayah dan ibu selalu menjadi pilar kuat dalam hidupku. Mereka tak hanya mendukung dalam hal materi, tapi juga memberi semangat di setiap langkahku. Aku merasa tak bisa melakukan semua ini tanpa mereka. Aku segera memberitahukan mereka tentang rencana wisudaku. Di rumah, suasana langsung berubah. Ibu mulai merencanakan berbagai hal untuk merayakan wisudaku. Sementara ayah berbicara mengenai pembelian motor yang sudah direncanakannya. Kami sepakat untuk menjadikan perayaan wisuda ini bukan hanya sebagai perayaan kelulusanku, tapi juga sebagai simbol langkah baru bagi keluarga kami. "Sekalian kita selamatan ya," kata ayah dengan nada penuh kebanggaan. "Setuju, Pak," jawab ibu dengan senyum lebar di wajahnya. Hari itu kebahagiaan melingkupi kami sekeluarga. Tak ada yang lebih berarti selain dukungan orang tua yang selalu setia menemani di setiap langkah. Aku tahu bahwa hari itu bukan hanya tentang diriku sendiri, tapi juga tentang mereka yang sudah memberikan begitu banyak untukku. Tak lama setelah aku berbicara dengan orang tua, aku merasa ingin memberitahukan teman-teman dekatku. Salah satunya adalah Robi. Robi, teman sekaligus kekasihku, adalah orang yang selalu ada untukku. Dalam suka dan duka, kami selalu saling mendukung. Kami sudah menjalin hubungan selama beberapa tahun dan sudah saling memahami satu sama lain. Robi bukan hanya pasangan hidup, tapi juga teman terbaik yang pernah aku miliki. Aku mengirimkan pesan kepada Robi, memberitahukan bahwa wisudaku sebentar lagi, dan aku mengundangnya untuk datang ke rumah saat acara selamatan nanti. "Robi, aku punya kabar baik. Wisudaku sudah dijadwalkan, dan aku ingin mengundang kamu ke acara selamatan di rumah setelah wisuda nanti. Kami akan merayakannya bersama keluarga." Tak lama pesan itu dibalas. Robi langsung mengirimkan emotikon senyum lebar dan sebuah pesan yang membuat hatiku berdebar. Wah, akhirnya selangkah lebih dekat dengan pernikahan kita ya. Aku sangat bahagia dan tentu aku akan datang ke acara selamatannya. Tapi mungkin ada satu hal yang perlu kita bicarakan juga. Aku ingin membicarakan soal pernikahan kita jika kamu setuju. Aku merasa hatiku berdebar. Selama ini kami sudah sering berbicara tentang masa depan, tentang pernikahan. Tapi hari itu terasa seperti momen yang lebih spesial. Kami berbicara lebih serius tentang rencana pernikahan kami, terutama saat keluarga besar kami berkumpul nanti. Jika kamu setuju, kita bisa bicarakan semuanya malam itu, jawabku dengan penuh harap. Robi menyetujui ide tersebut dan kami pun merencanakan pertemuan malam setelah wisuda. Kami merasa bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk membicarakan masa depan kami. Setelah itu aku kembali sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk wisuda dan acara selamatan di rumah. Banyak hal yang harus diatur, mulai dari undangan keluarga, makanan, hingga detail lainnya. Semua persiapan ini sangat menyibukkan. Namun aku merasa senang karena aku tahu bahwa kebahagiaan ini akan menjadi kenangan indah yang akan aku simpan seumur hidup. Saat hari wisuda tiba, suasana di kampus sangat ramai. Teman-teman dari berbagai jurusan berkumpul untuk merayakan pencapaian mereka. Aku merasa bangga mengenakan toga yang menjadi simbol kelulusan. Namun kebahagiaan yang paling besar adalah saat aku melihat kedua orang tuaku hadir, duduk di kursi paling depan dengan senyum bangga. Ayah dan ibu menatapku dengan penuh cinta dan aku tahu bahwa mereka bangga dengan apa yang telah aku capai.
Setelah upacara wisuda selesai, aku kembali ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan. Keluarga sudah berkumpul untuk merayakan hari spesial ini. Tak lama Robby pun datang, kami berbicara, tertawa, dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga. Malam itu, saat semua sudah berkumpul, Robby mengajak ayahku berbicara. Aku merasa sedikit gugup, tapi aku tahu ini adalah momen yang penting. Robby ingin meminta izin ayah untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan kami. Pak, saya ingin berbicara tentang masa depan kami. Saya sudah siap untuk menikahi anak Bapak, jika Bapak merestui, kata Robby dengan penuh keyakinan. Ayahku tersenyum, seolah sudah mengetahui hal ini sejak lama. Kami sudah melihat kedekatan kalian berdua. Kami memberikan restu dan mendukung keputusan ini. Semoga kalian berdua selalu bahagia. Kata-kata ayah itu membuat hatiku penuh dengan rasa syukur. Kami merayakan malam itu dengan penuh sukacita. Dan aku merasa bahwa kebahagiaan yang selama ini kudambakan akhirnya datang juga. Sebuah langkah besar menuju masa depan yang cerah bersama orang-orang yang aku cintai. Malam itu, setelah seluruh keluarga berkumpul, suasana yang semula penuh dengan tawa dan kebahagiaan mulai berubah. Pembicaraan yang ringan dengan rencana pernikahanku dan Robby seakan terhenti sejenak saat Budi, adik ibu yang terkenal dengan kelakuan dan pandangannya yang keras, ikut terlibat. Seperti biasa, Budi tak pernah ragu untuk mengutarakan pendapatnya, bahkan jika itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Malam itu tidak berbeda. Kami sedang membicarakan mengenai rencana pernikahan yang sederhana yang aku dan Robby sepakati dan berlangsung tanpa perayaan megah. Ayah dan ibu sudah memberi restu dan kami merasa cukup dengan perayaan yang hangat dan penuh makna. Namun saat Budi mulai membuka mulut, suasana yang hangat itu berubah menjadi dingin dan tegang. Jadi kalian berdua berencana menikah ya? Suara Budi terdengar dengan nada yang agak meremehkan. Dia duduk di sudut ruangan. Matanya melirik kami berdua. Dan senyumnya tipis yang tersungging di bibirnya. Seolah membawa pesan bahwa dia sudah siap mengkritik apapun yang kami katakan selanjutnya. Aku menahan nafas. Rasanya aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Robby yang duduk di sampingku juga tampak agak gelisah. Tapi tetap mencoba tenang. Lalu apa rencananya? Hanya dengan pesta kecil-kecilan ya? Budi rasa itu nggak cukup. Pernikahan itu harusnya sesuai dengan status. Tahu nggak? Budi berbicara dengan nada penuh ketidaksetujuan. Jangan jadi norak deh. Kalau menikah itu harus meriah, harus ada kemewahan. Lihat saja. Kamu beli motor bekas yang sudah hancur itu. Nggak malu. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Kata-kata Budi seolah menusuk hati. Mengingatkan aku bahwa pandangan orang lain tentang kami masih jauh dari yang aku harapkan. Robby yang hanya bisa lulusan SMA, menurutnya tidak layak mendapatkan seorang wisudawan sepertiku. Aku bisa merasakannya, ketegangan yang mulai meningkat di udara. Jangan hanya soal pesta, nak, tapi lihat juga status sosial. Kamu sebagai seorang wisudawan harusnya bisa mendapatkan pernikahan yang lebih layak. Jangan seperti anak Budi yang terpaksa menikah dengan cara yang sederhana. Karena Budi tahu dia nanti pasti akan menikah dengan pesta yang besar dan mahar yang gede. Itu baru namanya sesuai dengan status. Bukan yang cuma sederhana begini. Lanjut Budi tanpa ragu. Kata-kata itu seakan semakin mengisahkan dadaku. Aku menatap Robby yang tampaknya semakin cemas. Aku tahu dia tidak layak diperlakukan seperti ini. Dia telah bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti dia tidak punya banyak uang. Robby adalah pria yang sederhana, tapi dia penuh dengan tekad dan cinta yang tulus. Namun Budi sepertinya tidak bisa melihat hal itu. Budi terus melanjutkan ocehannya. Kalian itu kalau menikah harus memikirkan masa depan dengan lebih matang. Harus ada mahar besar, setidaknya 100 juta, itu standar. Jangan seperti kalian memilih cara yang mudah. Itu terlalu murah untuk seorang wisudawan. Robby, itu nggak cukup, tahu nggak? Aku merasakan panas di wajahku. Kenapa Budi begitu keras dalam menilai? Kenapa dia seakan ingin menjatuhkan semua yang kami perjuangkan? Aku menatap ayah dan ibu berharap mereka bisa menenangkan suasana ini. Tapi Budi tidak berhenti. Anak Budi kelak akan menikah dengan besar-besar. Mahar besar, itu baru pantas. Kamu Nia, seharusnya memikirkan ini dengan lebih bijaksana. Jangan cuma melihat kebahagiaan sesaat. Pernikahan itu harus berkelas. Saat itu Robby akhirnya membuka mulut meskipun suaranya terdengar sangat tenang dan terkontrol.
Budi, saya memang bukan orang kaya. Saya belum bisa memberikan pesta besar atau mahar yang banyak. Tapi saya berjanji, saya akan menjaga Nia dengan segenap hati saya. Itu yang penting bagi saya. Bukan soal berapa banyak uang yang saya miliki. Robi menatap Budi dengan penuh ketulusan. Yang saya tawarkan bukan kemewahan, tapi komitmen untuk menjalani hidup bersama Nia dengan penuh tanggung jawab. Namun Budi sepertinya tidak terkesan dengan jawaban itu. Oh, jadi kamu cuma bisa menjanjikan itu? Kamu pikir hanya dengan janji-janji bisa membuat pernikahan ini jadi sah? Jangan main-main, Rob. Kamu harus punya modal lebih dari itu. Kalau kamu ingin menikahi Nia, kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa memberi lebih, bukan sekedar kata-kata. Saat itu aku merasa sangat kecewa. Kenapa Budi sekejam itu? Aku dan Robi telah berjuang bersama dan kami tahu betul apa yang kami butuhkan untuk bahagia. Kami tidak membutuhkan pesta besar atau kemewahan untuk membuktikan cinta kami. Kenapa Budi harus begitu keras mengkritik? Apa yang salah dengan kesederhanaan? Ayah yang dari tadi hanya mendengarkan akhirnya membuka mulut. Suaranya cukup tegas dan penuh pengertian. Budi, kami tidak membutuhkan pesta besar untuk merayakan pernikahan anak kami. Yang terpenting adalah kesahihan dan tanggung jawab. Kami menerima Robi apa adanya, dan kami tahu dia akan menjaga Nia dengan baik. Itu sudah cukup untuk kami. Namun Budi tidak puas begitu saja. Ayah, kalau tidak ada pesta besar, itu berarti kalian mengorbankan kebahagiaan anak kalian. Nia pantas mendapatkan yang lebih. Jangan hanya karena kalian ingin menghemat. Akhirnya memilih cara yang sederhana. Pernikahan itu harus luar biasa, harus mencerminkan status sosial. Budi masih tidak bisa menerima. Ibu yang mendengar percakapan itu akhirnya ikut menyela dengan nada yang lembut tapi penuh kekuatan. Budi, kami bukan mengorbankan kebahagiaan anak kami. Kami hanya mengajarkan anak kami untuk menghargai hal yang lebih penting. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang atau pesta. Kami percaya Nia dan Robi akan bahagia dengan cara mereka sendiri. Itu yang lebih penting. Budi menatap ibu dengan tatapan tajam seolah tidak terima dengan penjelasan itu. Jadi kalian rela membiarkan Nia menikah dengan cara yang begini? Murah, tidak ada yang spesial. Katanya dengan nada tinggi, hampir marah. Robi dan aku saling berpandangan. Aku bisa melihat kelelahan di matanya. Namun ia tetap berusaha tegar. Ayah akhirnya berkata dengan penuh ketegasan. Kami menerima Robi apa adanya. Yang terpenting dia siap untuk menjaga dan bertanggung jawab atas Nia. Kalau itu yang kamu maksud dengan layak, Budi, kamu sudah cukup. Malam itu terasa sangat panjang. Ketegangan semakin memuncak, namun akhirnya Budi sepertinya mulai kehabisan argumen. Meski wajahnya masih terlihat kecewa, dia tidak lagi melanjutkan pembicaraan dengan keras. Suasana kembali tenang, meskipun masih ada sedikit rasa canggung di antara kami. Robi dan aku hanya bisa saling memandang dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena mendapat dukungan dari orang tua, namun kecewa dengan pandangan Budi yang begitu keras dan tidak mengerti. Aku tahu, meskipun Budi berbicara dengan begitu kejam, kami tetap memiliki cinta dan komitmen untuk menjalani hidup bersama. Tidak ada pesta megah yang bisa mengukur kebahagiaan kami. Kami akan berjalan bersama melalui segala rintangan dengan kebahagiaan yang datang dari hati yang tulus, bukan dari kemewahan yang dipaksakan. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Ini adalah momen yang sudah lama kami nantikan. Meskipun tidak ada kemewahan yang menyertainya, kami memilih untuk merayakan hari istimewa ini dengan kesederhanaan yang penuh makna, dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang selalu mendukung kami. Aku tidak pernah menginginkan pernikahan yang berlebihan. Yang aku inginkan hanyalah kebahagiaan yang tulus dan doa dari mereka yang aku cintai. Robi dan aku ingin hari itu menjadi simbol cinta kami yang sederhana namun penuh kehangatan. Pernikahan ini dihadiri oleh keluarga besar, teman-teman kuliah, dan juga teman-teman kerja yang datang memberi dukungan. Kami menyambut mereka dengan senyum bahagia. Berbagi kebahagiaan dengan mereka yang sudah lama mendampingi kami. Semua orang hadir dengan senyum lebar, saling memberi doa dan ucapan selamat untuk kami. Namun ada sedikit hal yang membuat hati kami sedikit terganggu, kehadiran Budi. Budi datang bersama anak perempuannya, Hani, yang mengenakan gaun mewah dan makeup tebal yang terlihat jauh berlebihan untuk sebuah acara seperti ini. Mereka menjadi pusat perhatian, tidak hanya karena penampilan mereka yang mencolok, tetapi juga karena cara mereka berperilaku yang terasa sangat tidak sopan di tengah suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan ini. Budi memilih duduk di ujung ruangan, jauh dari keluarga kami.
dan terus berbicara keras tentang segala hal yang menurutnya tidak sesuai dengan standar. Budi memulai dengan berbicara tentang tamu undangan di dekatnya. Tidak peduli siapa yang mendengarnya. Suaranya yang keras dan penuh dengan nada merendahkan seolah ingin menonjolkan dirinya di tengah keramaian. Kamu lihat itu, Hadi. Pernikahan mereka sederhana sekali. Ini seperti pernikahan orang kampung, tidak ada apa-apanya. Bayangkan, Nia itu seorang wisudawan. Tapi menikah dengan pria biasa, lulusan SMA, tidak ada pesta besar. Hanya perayaan yang seperti ini, katanya dengan nada merendahkan. Aku merasa mataku mulai memanas. Hati mulai sesak mendengarkan kata-kata yang menusuk. Kenapa Budi harus berkata begitu keras mengkritik? Mengapa dia merasa perlu untuk membandingkan pernikahan kami dengan segala kemewahan yang dia anggap sebagai satu-satunya cara untuk bernilai? Robi yang duduk di sampingku hanya menggenggam tanganku, mencoba untuk tetap tenang, meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Budi terus berbicara dengan penuh keyakinan, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana pernikahan yang sesuai standar. Kamu lihat pernikahan ini, dekorasi yang sangat sederhana, makanannya biasa-biasa saja. Kenapa tidak lebih megah? Nia itu seorang wisudawan. Harusnya dia pantas menikah dengan cara yang lebih baik. Mengapa memilih pernikahan yang begitu murah? Harusnya dia bisa mendapatkan yang lebih, tidak dengan pria yang bahkan tidak bisa menyediakan pesta besar. Aku mencoba untuk menahan emosi, merasa bahwa semakin lama Budi berbicara semakin sakit hatiku. Tidak hanya sekedar mengkritik, Budi benar-benar mengejek kami. Dia terus memuji anaknya Hani yang duduk di sampingnya mengenakan gaun mewah dan riasan yang sangat mencolok. Anakku ini kelak akan menikah dengan pria yang kaya, bukan seperti ini, tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Itu sangat norak, kamu harus tahu Nia, bahwa pernikahanmu ini sangat jauh dari harapan. Anakku kelak pasti akan punya pesta yang jauh lebih megah dan mahar yang jauh lebih besar. Itu baru pantas. Mata kami saling bertemu dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Aku tahu Robi sedang berusaha untuk tetap sabar. Aku pun mencoba untuk tetap tenang. Meskipun ada amarah yang berkumpul di dadaku. Kenapa Budi tidak bisa melihat bahwa kebahagiaan bukan diukur dari harta atau pesta besar? Kenapa dia begitu terobsesi dengan status sosial dan penampilan? Kami tidak peduli dengan itu. Yang kami pedulikan adalah cinta yang tulus dan kebersamaan. Budi terus berbicara keras tanpa peduli siapa yang mendengarnya. Anakku kelak akan menikah dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang murah di pernikahannya. Saya pasti akan memastikan dia mendapatkan yang terbaik. Hani, lihat saja nanti. Tidak ada pernikahan sederhana seperti ini. Kami akan mengadakan pesta besar dengan mahar yang setimpal dengan status sosial. Itu baru sesuai dengan harapan. Budi tidak hanya mengomentari acara kami, dia juga mulai mencela keluarga kami. Keluarga ini tidak tahu cara menghargai status. Dia itu kan lulusan perguruan tinggi. Kenapa tidak bisa menikah dengan pria yang setara? Pria yang punya uang, yang bisa memberi kehidupan lebih baik. Bukan pria miskin yang hanya bisa menawarkan pernikahan sederhana seperti ini. Ini sangat memalukan. Setiap kata-kata Budi semakin menyakitkan. Semakin jelas bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan perasaan kami. Sementara keluarga kami hanya bisa mengamati dengan diam. Kami memilih untuk tidak melawan. Ayah dan ibu meskipun jelas terlihat kecewa, memilih untuk tetap diam. Mereka tahu semakin banyak mereka berbicara semakin memanas suasana. Kami tidak ingin membiarkan kebahagiaan kami terganggu oleh komentar-komentar pedas dari Budi. Robi menatapku dengan penuh kasih, seolah mengatakan bahwa kami tidak perlu terpengaruh oleh kata-kata Budi. Namun aku merasa sangat kesal, mengapa dia harus seperti itu? Mengapa dia merasa bahwa hanya pesta besar dan uang yang bisa menentukan kebahagiaan dan kesuksesan pernikahan? Aku bisa melihat Budi terus-menerus berbicara dengan tamu undangan lainnya, masih dengan nada yang sama. Kamu lihat itu kan? Pesta seperti ini hanya keluarga besar saja. Tidak ada yang mewah. Kenapa keluarga mereka tidak bisa mengadakan pernikahan yang lebih layak? Itu yang salah dengan keluarga mereka. Harusnya mereka tahu, kalau ingin menikah dengan orang yang punya gelar, harus siap dengan pesta besar, itu baru layak. Budi terus berusaha menarik perhatian dengan membandingkan kami dengan apa yang dia anggap sebagai standar yang lebih tinggi. Aku hanya bisa menggenggam tangan Robi lebih erat, berusaha untuk tidak terbawa suasana. Kami sudah tahu siapa kami. Kami tahu apa yang kami miliki. Kami tidak perlu membuktikan apapun kepada orang seperti Budi.
Malam itu, meskipun Bude terus berbicara dengan nada yang menyakitkan, kami memilih untuk menikmati hari yang penuh kebahagiaan ini. Kami tidak akan membiarkan perkataan orang lain merusak kebahagiaan kami. Kami tidak peduli jika Bude merasa bahwa kami tidak layak mendapatkan kebahagiaan ini. Yang terpenting adalah bahwa kami memiliki satu sama lain dan itu sudah cukup. Akhirnya acara pun selesai. Bude dan anaknya Hadi tampak meninggalkan tempat dengan raut wajah yang tidak puas. Mereka jelas tidak mendapatkan perhatian yang mereka harapkan, dan itu membuatku merasa sedikit lega. Kami tidak perlu hidup sesuai dengan standar mereka, kami hidup dengan cara kami sendiri, dengan cinta dan kebahagiaan yang datang dari hati yang tulus. Meskipun Bude terus mengkritik dan mengejek kami tahu bahwa kami akan selalu bahagia bersama dengan cara kami yang sederhana namun penuh makna. Kami tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun, kami sudah cukup bahagia dan itu yang terpenting. Pernikahan kami baru saja berlangsung 2 hari setelahnya. Kami berangkat bekerja bersama menuju restoran tempat kami bekerja. Perjalanan kami terasa begitu berbeda sekarang. Kami bukan hanya suami istri, tetapi juga rekan bisnis yang sedang merancang masa depan bersama. Kami berbicara banyak selama perjalanan, mendiskusikan berbagai rencana yang ada di kepala kami. Salah satu topik yang akan kami bicarakan adalah keinginan kami untuk membuka warung makan kecil-kecilan. Aku memberi ide kepada Robi untuk tidak hanya menyediakan menu makanan di tempat, tetapi juga menawarkan layanan catering. Aku merasa itu bisa menjadi peluang tambahan untuk memperkenalkan usaha kami. Mas Robi mendengarkan dengan seksama dan setelah beberapa detik dia mengangguk setuju. Itu ide yang bagus sayang, catering akan memperluas jangkauan kita. Dengan pengalaman saya di dapur bertahun-tahun, saya rasa kita bisa menguasai banyak jenis masakan dan memberikan kualitas yang terbaik. Robi selalu tampak yakin dengan dirinya sendiri dan itu membuatku semakin percaya bahwa kami bisa menjalani usaha ini dengan baik. Aku di sisi lain merasa cukup yakin dengan kemampuan manajerialku dalam mengelola keuangan. Kami saling melengkapi satu sama lain. Kami berdua memutuskan bahwa ini adalah langkah besar bagi kami. Kami ingin membangun sesuatu yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kehidupan jangka panjang. Sepulang dari kerja, kami mulai merencanakan untuk mencari tempat yang cocok untuk membuka usaha. Beberapa hari setelahnya, kami berkeliling mencari tempat yang pas. Kami sudah mencoba beberapa tempat, namun masih belum menemukan yang sesuai. Pencarian kami terasa semakin melelahkan, dan akhirnya setelah malam semakin larut, Mas Robi menyarankan agar kami pulang saja. Namun ketika kami hampir sampai di perempatan jalan, ada sebuah ruko kosong yang menarik perhatian kami. Di depan ruko tersebut ada tulisan besar yang berbunyi, disewakan. Robi berhenti menatap ruko itu dan kemudian berkata, "Ini tempat yang cocok sayang, kalau kita tidak coba tempat ini, kita tidak akan tahu." Aku segera mencatat nomor telepon yang tertera di papan pengumuman itu dan mengirimkan pesan singkat menanyakan apakah tempat itu masih tersedia dan berapa banyak sewanya per tahun. Setelah mengirimkan pesan, kami memutuskan untuk pulang. Perasaan kami bercampur aduk, bahagia karena akhirnya menemukan tempat yang potensial tapi juga cemas. Karena ini adalah keputusan besar yang harus kami pertimbangkan matang-matang. Keesokan harinya, aku menerima balasan pesan tersebut. Pemilik ruko mengkonfirmasi bahwa tempat itu masih tersedia dan harga sewanya adalah 8 juta per tahun. Kami berdiskusi panjang lebar mengenai harga dan kesepakatan lainnya. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, kami memutuskan untuk menyewa ruko itu dengan uang tabungan kami berdua. Kami tahu bahwa ini adalah langkah yang berani, tetapi kami siap menghadapinya. Dengan penuh semangat kami mempersiapkan segala sesuatunya. Kami membeli perlengkapan untuk usaha dan mulai merencanakan apa yang akan kami jual. Dalam hati aku merasa bahagia sekaligus cemas. Apakah ini akan berhasil? Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa aku memiliki Mas Robi yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Kami bekerja keras untuk mempersiapkan semuanya agar usaha ini bisa berjalan lancar. Hari pertama kami membuka warung makan terasa penuh dengan harapan. Namun kenyataan sangat berbeda. Pelanggan tidak datang sebanyak yang kami harapkan. Bahkan setelah 1 minggu berjalan, keadaan tetap sama. Warung kami masih sepi dan itu membuatku mulai khawatir. Aku cemas apakah usaha kami bisa bertahan atau tidak.
Kami sudah berusaha, tetapi sepertinya usaha ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Saat aku sedang melamun dan sedikit merasa frustasi, tiba-tiba Bude datang. Seperti biasa, Bude tidak pernah lepas dari mulut pedasnya. Dia datang ke warung dengan niat untuk membeli makanan. Tetapi lebih banyak memberikan komentar yang menyakitkan daripada dukungan. Ini usaha bodoh nih ya, kamu pikir warung makan sederhana seperti ini bisa sukses? Seharusnya kamu memilih ide yang lebih cerdas, bukannya seperti ini. Lihat, warungmu sepi sekali. Ujarnya sambil melirik sekitar dengan ekspresi yang tidak menyembunyikan kecaman. Aku merasa panas mendengar perkataannya. Bude selalu menemukan cara untuk merendahkan setiap langkah yang kami ambil. Tempat ini bawa sial, lanjut Bude. Ini tidak akan berhasil, tidak ada yang bisa makan di sini. Kamu harus tahu, usaha seperti ini pasti gagal kalau tidak punya modal besar dan ide yang lebih kreatif. Aku berusaha untuk tetap tenang, walaupun hatiku merasa perih. Bude selalu menambah beban pikiran kami dengan kata-kata yang tajam. Namun, aku berusaha menanggapinya dengan kepala dingin. Tidak ingin merusak suasana dengan perdebatan yang tidak perlu. Terima kasih atas masukannya Bude, ucapku pelan, sambil mencoba tersenyum. Setelah Bude pergi, Mas Robi datang menghampiriku. Dia tahu betul betapa perasaan kami terganggu dengan komentar-komentar pedas dari Bude. Namun dia juga selalu bisa menenangkan aku. Jangan terlalu dipikirin sayang, kita harus tetap fokus. Ini memang awal yang sulit, tetapi kita pasti bisa. Kita perlu strategi baru untuk menarik lebih banyak pembeli, katanya dengan penuh keyakinan. Kami memutuskan untuk membuat promosi dan memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan warung makan kami. 3 hari kemudian akhirnya hasil kerja keras kami mulai terlihat. Pembeli mulai berdatangan. Kami mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang yang mengetahui warung kami melalui media sosial. Kami membuat berbagai penawaran menarik, memberikan potongan harga dan menawarkan menu spesial yang menarik perhatian. Pelan-pelan warung kami semakin ramai dan pelanggan mulai berdatangan. Keberhasilan ini sangat membanggakan kami berdua. Aku merasa sangat bersyukur bisa memiliki Mas Robi yang tidak hanya mendukung, tapi juga memberikan ide-ide kreatif yang membuat usaha kami semakin berkembang. Meskipun perjalanan kami baru dimulai, kami yakin ini adalah langkah yang tepat dan kami akan terus berusaha semaksimal mungkin. Bude mungkin tidak pernah melihat potensinya, tapi kami tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari kata-kata pedas orang lain. Keberhasilan kami adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan cinta yang kami miliki untuk satu sama lain. Usaha kami semakin berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Setiap tantangan yang kami hadapi menjadikan kami lebih kuat dan lebih percaya diri. Dari warung makan kecil yang sepi pelanggan, kami berhasil membangun sebuah usaha yang kini menjadi 6 karyawan yang setia membantu kami. Keberhasilan kami juga menginspirasi kami untuk membuka cabang di lokasi lain yang lebih strategis. Dan ternyata keputusan itu membawa dampak yang luar biasa. Cabang baru kami mulai ramai dikunjungi oleh pelanggan dan kami semakin mendapatkan perhatian lebih banyak. Hasil dari usaha kami bukan hanya sekedar keuntungan finansial, tapi juga memberi kami kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Dengan pendapatan yang kami peroleh dari warung makan, aku bisa membantu menyekolahkan adik-adikku yang dulu harus bekerja keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kini mereka memiliki kesempatan untuk mengejar cita-cita mereka tanpa merasa terbebani oleh keterbatasan biaya. Aku merasa sangat bangga bisa memberi mereka kesempatan yang dulu aku tidak miliki. Selain itu, aku juga bisa memberikan kendaraan untuk ayahku, sebuah impian yang sudah lama aku simpan. Ayah yang dulunya bekerja keras mengantar barang dengan sepeda tua, kini bisa menikmati kenyamanan berkendara dengan kendaraan yang lebih layak. Melihat senyum lebar di wajah ayah saat dia menerima kunci mobil baru itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ayah dan ibu tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dan merasa sangat bangga atas apa yang sudah kami capai. Mereka tahu betapa kerasnya kami berjuang untuk sampai di titik ini. Tidak hanya itu, aku dan Robi juga akhirnya bisa merenovasi rumah orang tua kami. Rumah yang dulu sederhana dan sempit itu kini menjadi tempat yang nyaman dan layak dihuni. Kami mengganti atap yang bocor, memperbaiki dinding yang sudah retak, dan menambah ruangan untuk keluarga.
Aku melihat betapa terharunya ibu dan ayah saat mereka melihat perubahan itu. Mereka tidak pernah mengira bahwa kami bisa memberi mereka tempat tinggal yang lebih baik. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dan aku merasa sangat bersyukur bisa memberikan kebahagiaan seperti itu kepada mereka. Kesuksesan kami tidak hanya terasa bagi keluarga, tetapi juga bagi diri kami sendiri. Aku merasa bangga bisa membuktikan kepada banyak orang, terutama kepada Budi, bahwa keputusan untuk berkuliah dan menikahi Robi, seorang pria biasa yang berasal dari keluarga sederhana, bukanlah kesalahan. Kami menjalani hidup dengan cara kami, tanpa bergantung pada harta atau status sosial. Cinta dan kerja keras kami telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan seberapa banyak uang atau kemewahan yang dimiliki. Aku ingat betul bagaimana Budi selalu merendahkan kami, menganggap bahwa menikah dengan Robi dan menjalani kehidupan yang sederhana adalah pilihan yang salah. Budi selalu menyebut kami kecil dan tidak pantas dengan kata-kata tajam yang menusuk hati. Namun, kini setelah melihat kesuksesan kami, aku bisa dengan bangga mengatakan bahwa kami berhasil. Kami tidak membutuhkan apapun selain usaha, kepercayaan diri, dan dukungan satu sama lain untuk meraih apa yang kami impikan. Pernikahan kami bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang membangun masa depan bersama. Menghadapi segala rintangan dan tumbuh bersama menjadi lebih baik. Setiap kali Budi datang, aku bisa merasakan pandangannya yang berbeda. Dulu dia sering mencela dan menganggap bahwa kami memilih jalan yang salah. Tetapi kini dia mulai diam. Tidak ada lagi komentar-komentar pedas tentang usaha kami yang katanya tidak akan berhasil. Mungkin dia mulai menyadari bahwa meskipun kami memulai dengan modal yang terbatas, kami tidak pernah menyerah. Kami terus berjuang dan hasilnya kini sudah bisa dirasakan. Kami membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan menikahi seseorang yang latar belakangnya sederhana. Robi dan aku telah membangun kehidupan yang lebih baik dan itu adalah pencapaian yang lebih berharga daripada segala harta atau gelar. Budi mungkin belum pernah menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal kemewahan atau status, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan rasa syukur dan kerja keras. Kami tidak hanya hidup untuk memenuhi harapan orang lain, tapi untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan batin. Kini aku bisa bangga berkata bahwa aku tidak menyesal menikahi Robi. Dia adalah suamiku yang terbaik dan bersama dia aku menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Berkat usaha kami yang tidak kenal lelah dan dukungan dari keluarga, kami kini memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah kami bayangkan. Ini adalah bukti bahwa dengan niat yang tulus, usaha keras, dan cinta, segala sesuatunya mungkin tercapai. Kami tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang datang dari hati dan kerja keras bersama orang yang kita cintai. Hari itu aku sedang bersantai dengan suamiku, Robi, setelah seharian bekerja keras. Kami menikmati kebersamaan yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Kami baru saja merayakan keberhasilan usaha kami yang semakin berkembang dan segala hal terasa begitu menyenangkan. Tiba-tiba ibu masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Dia kemudian duduk di samping kami dan mulai bercerita dengan nada yang lebih serius. Ibu baru saja dengar kabar dari tetangga, kata ibu dengan suara pelan. Anaknya Budi akan menikah besok pagi. Aku terkejut mendengar kabar itu. Hah? Kenapa mendadak sekali? Kenapa tidak ada kabar sebelumnya? Tanyaku masih kebingungan. Ibu menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab, seolah-olah ingin mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Anaknya Budi itu hamil duluan ya. Dia sedang mengandung 2 bulan sekarang. Jawab ibu, matanya sedikit berkaca-kaca. Anaknya bekerja di kota dan selama ini sering membawa pacar menginap di kos-kosan. Ternyata mereka sudah hamil. Dan sekarang mereka harus menikah dengan cara yang sangat mendadak. Aku merasa terkejut, bahkan terkejut lebih dari yang aku bayangkan. Bagaimana bisa? Budi yang selalu bangga dengan kehidupan mewahnya, yang seringkali mencela kehidupan sederhana kami, kini mengalami hal seperti ini. Rasanya aku tidak bisa mencerna apa yang baru saja ibu katakan.
Ternyata selama ini Budi tidak muncul dan aku merasa ada yang aneh. Mungkin dia sedang berusaha menutupi semua ini, gumamnya pelan. Ibu mengangguk. Iya, mungkin itu sebabnya dia jarang muncul. Semua orang sudah mulai berbicara di belakangnya. Selama ini dia selalu mengungkapkan betapa bangganya dia dengan anaknya. Bahwa anaknya kelak akan menikah dengan pria kaya dan mengadakan pesta besar. Tapi kenyataannya semuanya jauh dari itu. Keesokan harinya, aku dan Robi berangkat ke rumah Budi untuk menghadiri acara pernikahan anaknya. Ketika kami sampai, suasana yang kami lihat sangat berbeda dari yang aku bayangkan. Acara itu jauh dari kata mewah. Tidak ada dekorasi yang megah. Tidak ada tenda besar seperti yang biasanya ada di pesta pernikahan. Semua terasa sangat sederhana. Hanya ada kumpulan keluarga dekat di rumah, tanpa ada kemeriahan yang seharusnya ada dalam sebuah pernikahan. Tentu saja pernikahan ini tidak seperti apa yang Budi dan keluarganya bayangkan sebelumnya. Setelah pernikahan yang sederhana itu, suasana di rumah Budi begitu berbeda dari yang biasa aku lihat. Dulu rumah itu dipenuhi dengan cerita tentang pesta mewah, tentang pernikahan yang harus besar, dan penuh kemewahan. Kini semua itu tinggal kenangan. Pernikahan anaknya yang seharusnya menjadi momen kebanggaan, kini menjadi momen yang penuh dengan rasa malu dan kecewa bagi Budi. Aku bisa merasakan betapa hancurnya hati Budi melihat kenyataan yang ada di depannya. Ketika acara berlangsung, Budi tampak sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya yang biasanya tegas, penuh percaya diri, kini tampak kusam dan penuh dengan perasaan yang tak bisa dia sembunyikan. Dia duduk di sudut ruangan, wajahnya tertunduk, menahan air mata yang sepertinya ingin keluar. Tetapi dia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Aku bisa mendengar nafasnya yang berat, seolah seluruh beban hidupnya menimpanya dalam satu waktu. Dia terlihat sangat terpukul dan meskipun berusaha tetap tampil tegar, aku tahu perasaan hatinya hancur lebur. Saat acara pernikahan itu berlangsung, aku melihat bagaimana para tetangga dan kerabat mulai berdatangan. Mereka semua datang dengan rasa penasaran, seolah ingin menyaksikan bagaimana pernikahan anak Budi yang tiba-tiba digelar dengan sangat sederhana. Jauh dari apa yang biasa dia bicarakan. Tidak ada dekorasi yang megah. Tidak ada tenda besar, tidak ada kemewahan seperti yang selalu Budi ceritakan sebelumnya. Hanya ada keluarga dan teman-teman terdekat. Dan pernikahan itu berjalan dengan sangat sederhana, tanpa riuh kegembiraan yang biasa menyertai sebuah pesta pernikahan. Di antara kerumunan tamu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Beberapa orang mulai berbicara dengan nada menghakimi, dan aku bisa merasakan dengan jelas. Lihat, dulu dia selalu membicarakan tentang pernikahan mewah, tentang mahar yang harus banyak, dan pesta yang harus besar. Sekarang pernikahannya justru lebih sederhana. Bahkan hampir tidak ada yang bisa dibanggakan. Bisik salah satu tetangga. Aku bisa melihat Budi mendengarnya, dan aku bisa melihat bagaimana wajahnya mulai memerah. Dia berusaha untuk tetap tenang. Tetapi aku bisa melihat dia sangat kesulitan menahan perasaan kecewa dan malu yang begitu besar. Ketika acara berlangsung, Budi tampak sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya yang biasanya tegas, penuh percaya diri, kini tampak kusam dan penuh dengan perasaan yang tak bisa dia sembunyikan. Dia duduk di sudut ruangan, wajah tertunduk, menahan air mata yang sepertinya ingin keluar. Tapi dia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, seolah seluruh beban hidupnya menimpanya dalam satu waktu. Dia terlihat sangat terpukul, dan meskipun berusaha tetap tampil tegar, aku tahu perasaan hatinya hancur lebur. Saat acara pernikahan itu berlangsung, aku melihat bagaimana para tetangga dan kerabat mulai berdatangan. Mereka semua datang dengan rasa penasaran, seolah ingin menyaksikan bagaimana pernikahan anak Budi yang tiba-tiba digelar dengan sangat sederhana, jauh dari apa yang bisa ia bicarakan. Tidak ada dekorasi megah, tidak ada tenda besar, tidak ada kemewahan seperti yang selalu Budi ceritakan sebelumnya. Hanya ada keluarga dan teman-teman dekat. Dan pernikahan itu berjalan dengan sangat sederhana, tanpa riuh kegembiraan yang biasa menyertai sebuah pesta pernikahan. Di antara kerumunan tamu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Beberapa orang mulai berbicara dengan nada menghakimi, dan aku bisa merasakannya dengan jelas. Lihat, dulu dia selalu berbicara tentang pernikahan mewah, tentang mahar yang harus banyak, pesta yang harus besar. Sekarang pernikahannya justru begitu sederhana, bahkan hampir tidak ada yang bisa dibanggakan. Bisik salah satu tetangga. Aku bisa melihat Budi mendengarnya,
Dan aku bisa melihat bagaimana wajahnya mulai memerah. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi aku bisa melihat dia sangat kesulitan menahan perasaan kecewa dan malu yang begitu besar. "Tunggu, anaknya hamil duluan," bisik tetangga yang lain. Suaranya sedikit lebih keras. Cukup untuk didengar oleh Bude. Jadi semua omongan Bude tentang pernikahan mewah dan laki-laki kaya hanya tinggal omong kosong. Sekarang lihat saja, anaknya malah menikah karena terpaksa, hamil duluan. Apa kata orang-orang nanti? Aku bisa melihat bagaimana tubuh Bude mulai gemetar mendengar itu semua. Air matanya hampir jatuh namun dia berusaha keras untuk menahannya. Aku merasa sedikit kasihan padanya, tetapi di sisi lain aku juga merasa puas. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat pahit bagi Bude, yang dulu selalu menganggap remeh kami dan membandingkan hidup kami dengan hidupnya yang lebih baik. Kini dia harus merasakan betapa buruknya ketika kenyataan tak sesuai dengan yang dia inginkan. Melihat wajah Bude yang semakin memerah, aku tidak bisa menahan perasaan lega yang sedikit menyelusuk. Aku merasa ini adalah karma yang sudah lama menanti. Bude yang dulu selalu mencela kami, merendahkan pilihan hidup kami, kini terjebak dalam situasi yang jauh lebih memalukan dari apa yang pernah kami alami. Dalam hatiku, aku tahu bahwa kami, meskipun hidup sederhana, berhasil mencapai lebih banyak daripada yang dia duga. Kami bekerja keras membangun hidup yang lebih baik, dan melakukannya dengan integritas dan kejujuran, bukan dengan kemewahan semu. Suasana semakin tegang ketika Bude berdiri di kursinya, mencoba untuk menyapa beberapa tamu yang datang. Aku bisa melihat wajahnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Dia mendekati meja tempat makanan, berbicara dengan tetangga dan mengenalkan anaknya yang kini terpaksa menikah tanpa persiapan yang matang. Setiap kata yang keluar dari mulut Bude terdengar lebih seperti pembelaan diri daripada kebanggaan. Dan aku bisa merasakan betapa hancurnya dia. "Ini hanya pernikahan sederhana, tidak seperti yang saya rencanakan," kata Bude dengan suara yang terdengar gemetar, berusaha mengalihkan perhatian dari kenyataan pahit yang harus dia hadapi. "Tapi yang penting anak saya sudah menikah dan menyelesaikan masalahnya." Tapi saat Bude berbicara, aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Setiap kata yang dia ucapkan seolah menjadi pengakuan atas kegagalan dan kekecewaannya. Beberapa tamu hanya diam menatapnya dengan rasa kasihan, sementara yang lain mulai membuka percakapan dengan sedikit sendirian. "Jadi rencananya tidak ada pesta besar?" tanya seseorang tetangga yang dulu sering bicara dengan Bude tentang pernikahan mewah. "Anaknya hamil duluan dan sekarang hanya ada pertemuan keluarga. Sepertinya ini sangat berbeda dari apa yang Bude bayangkan ya." Bude hanya bisa diam. Matanya menunduk dan aku bisa merasakan betapa dalamnya rasa malu yang dia rasakan. Tidak ada yang bisa dia katakan. Tidak ada pembelaan yang bisa dia buat. Semua kata-kata yang dulu dia lontarkan tentang kemewahan, tentang pernikahan yang harus besar dan megah, kini menjadi bukti kebohongan yang tak bisa disembunyikan lagi. Malam itu, aku dan Robi pulang. Aku merasa campuran antara kasihan dan puas. Kasihan karena aku tahu Bude pasti merasa sangat malu, merasa terhina oleh keadaan yang tak bisa dia kendalikan. Namun aku juga merasa puas karena aku tahu bahwa ini adalah akibat dari sikapnya yang dulu sering merendahkan hidup kami. Ini adalah karma yang tidak bisa dihindari. Aku dan Robi memilih jalan yang sederhana dan penuh kerja keras. Dan itu membawa kami ke titik ini, di mana kami berhasil, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Sedangkan Bude, yang dulu selalu merasa lebih unggul, kini harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang dia bayangkan. Ketika aku melihat wajah Bude yang tertekan dan hancur, aku sadar bahwa meskipun kami tidak memiliki kemewahan, kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehidupan yang penuh dengan integritas dan kebahagiaan yang sejati.